sekarang kita membahas sesi 11, yaitu cuci tangan pakai sabun. Nah, tapi sebelum itu, apakah ibu-ibu masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Masih ingat Pak? Nah ya ibu, tentang apa bu? Pentingnya gizi untuk ibu hamil Pak. Terima kasih kepada Ibu Rani yang telah mengingatkan waktu pembelajaran yang lalu. Nah kemudian apakah sudah diterapkan di rumah ibu-ibu? Sudah Pak. Jadi dalam pertemuan kita hari ini kita membahas tentang cuci tangan memakai sabun. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa pentingnya cuci tangan memakai sabun? Supaya bersih Pak. Terima kasih kepada Ibu Rani. Nah yang lain kira-kira ada? Biar nggak kena kuman bu apa? Bagus ibu. Jadi ibu, cuci tangan memakai sabun sangat penting karena 80% bakteri atau kuman pindah dari melalui tangan. Jadi kita akan membahas 3 hal penting dalam mencuci tangan ini. Yang pertama, mencuci tangan memakai sabun. Kemudian tata cara mencuci tangan memakai sabun dan mengetahui praktik mencuci tangan memakai sabun. Jadi setelah pertemuan ini kita akan mengadakan praktik langsung. Jadi mencuci tangan memakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan oleh penyakit diare atau penyakit menular lainnya. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan oleh diare ataupun penyakit menular lainnya. Jadi, apakah ibu-ibu rutin mencuci tangan pakai sabun? Tidak pala rutin sih Pak. Kenapa tidak pala rutin Pak Ibu? Karena Malas ya. Jadi biasanya kapan saja ibu cuci tangan pakai sabun? pas mau makan aja Pak. Pas mau makan Bu ya. Padahal cuci tangan pakai sabun itu sangat penting Bu. Apakah ibu-ibu rutin mencuci tangan memakai sabun? Apakah ibu-ibu rajin mencuci tangan? Rajin Pak. Kapan saja biasanya ibu mencuci tangan? Pas mau makan Pak. Terus Pas mau buang air besar Pak. Setelah buang air besar Pak. jadi ketika ibu mencuci tangan, apakah ibu menggunakan sabun? Saya jarang Pak. Kenapa jarang? Karena sabunnya pada waktu itu habis Pak. Oh, padahal Bu, mencuci tangan pakai sabun itu sangat penting. Kan dapat menularkan penyakit melalui tangan kita. Itu ya Pak. Ya. Terima kasih kepada ibu-ibu atas pendapatnya. Nah, kemudian dapat kita simpulkan, cuci tangan dengan air mengalir saja tidaklah cukup. Harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, sehingga kita terhindar dari penyakit diare ataupun penyakit yang menular lainnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi ibu-ibu, ada 5 waktu penting kita harus mencuci tangan. Pertama sebelum makan, kedua setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian sebelum menyentuh makanan, sebelum makan kita harus cuci tangan, kemudian sebelum menyusui atau setelah beraktivitas lainnya. Jadi kita berharap tangan kita selalu bersih agar tidak tertular. Bagaimana biasanya ibu cara mencuci tangan? Saya cuci tangan gitu saja sih Pak. Kira-kira berapa lama? Paling nunggu 1 menit lah. 1 menit sudah lama kali tuh Pak. Iya. Jadi menurut kesehatan ada 6 langkah cara mencuci tangan. Jadi, nanti kita siapkan tong airnya, kemudian nanti kita langsung praktek ke tempat tersebut. Iya Pak. Oke. Coba Ibu Rani, Ibu praktekkan biasanya Ibu cuci tangannya seperti apa? Saya seperti ini Pak.
Saya nggak tahu, saya gini-gini saja. Oh iya pas tekongan iya. Jadi Bu, saya akan menunjukkan cuci tangan yang baik itu kemana. Ini ya. Ini kita cuci tangan dulu, sedikit. Oh mereka kampung mau pas ini. Nah, ini kita gosok-gosok. Kemudian telapak tangannya, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, nah, kemudian ujung kuku, nah, kemudian ibu jari putar-putar, baru kita bilas dengan air mengalir. Selama ini saya salah. Kemudian setelah ini baru kita lap tangan kita menggunakan dan lap bisa ataupun tisu juga bisa. Sudah mengerti Bu? Lakukan praktek cuci tangan tadi. Ada hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, kita cuci tangan itu harus di air yang mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Kemudian gunakanlah sabun, baik sabun cair ataupun sabun padat lainnya. Kemudian waktu cuci tangan kurang lebih itu 20 detik harus kita lakukan supaya kuman-kumannya hilang dan tidak ada kuman-kuman yang menempel di tangan-tangan kita. Oke. Selanjutnya ibu-ibu, cuci tangan memakai sabun tidak harus menggunakan barang-barang yang mahal atau mewah. Bisa saja kita ganti dengan botol ember cat ataupun ember-ember yang lainnya seperti galon aqua yang telah diberi lubang. Kemudian tempat penampungan air harus bersih dan dapat dikuras secara rutin menghindari lumut dan jentik-jentik nyamuk. Kemudian cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan pun tidak perlu sabun khusus anti kuman atau antiseptik. Bisa digunakan sabun mandi atau sabun pencuci piring dan sabun-sabun lainnya. Jadi Bu, semua informasi yang saya berikan kepada Ibu, apakah ada yang tidak paham? Paham Pak? Paham, alhamdulillah. Jadi jika ibu-ibu paham, mohonlah kiranya diterapkan di keluarga ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi saya berharap banyak ibu juga menjadi juru kunci cuci tangan pakai sabun. Siap Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Dengan berakhirnya materi kita ini, berakhirlah juga pertemuan kita ini. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.